Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya dan seharusnya kita meningkatkan kualitas iman takwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kedua kalinya salawat beriring salam, lisan kita tetap basah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah sebuah pintu di mana seseorang akan memasukinya. Mati adalah sebuah pintu di mana orang-orang semuanya akan memasuki pintu kematian ini. Kecualilah Allah yang kekal abadi, tidak akan pernah mati. Kalau kita berbicara tentang kematian, maka kaitannya akan berakhirnya kehidupan manusia dengan hari kiamat. Di situ semua manusia akan mati, planet-planet bertabrakan, hancur semuanya. Kemudian amal-amal manusia yang baik akan dibalas dengan surga, yang jahat-jahat akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hidup manusia, maka hidup manusia ini ada batas waktunya. Likulli ummatin ajal, setiap manusia itu punya batas waktu, ajalnya sudah tiba. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walaupun sesaat. Maka hidupnya manusia ketika sakaratul maut itu tiba, akan berakhir hidup lagi yang selanjutnya di alam kubur. Kemudian di alam kubur itu bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun dia penantian yang panjang menunggu hari kiamat itu tiba. Maka dengan mengingat kematian sesungguhnya kita menyadarkan diri kita masing-masing, kita akan pulang. Kita akan menghadap Allah, kita akan mati, kita akan wafat, kita akan meninggal, akan meninggalkan dunia. 60 tahun, 70 tahun kita di atas dunia, semuanya akan ditinggalkan karena kematian. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan,
ketika mati datang tidak akan bisa sanggup untuk mencegahnya. Setinggi apapun titel Anda ketika sakaratul maut, mati itu datang, tidak akan sanggup untuk mencegahnya. Sebanyak apapun uang di rekening tabungan, investasi usaha yang besar luar biasa, tidak akan bisa menjamin seseorang tertolak dari kematian. Bahkan kata Allah berfirman dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maut, mati akan datang menjemputmu, kendati pun engkau berada dalam satu benteng yang kuat, yang kokoh sekalipun, berusaha terelakkan dari malaikat maut, maka itu pun akan datang tiba menjemput. Bedanya kematian orang yang beriman kepada Allah dan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman itu mati, wafat, maka itu adalah awal dari segalanya. Tapi kalau orang yang kafir, dalam artian tidak beriman kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah, tidak menjemput hidayahnya untuk beriman, menanamkan akidah, menanamkan sesuatu keyakinan yang benar hanyalah Allah yang perlu diibadahinya, maka dia akhir penyesalan yang sangat pedih, yang sangat panjang dan sangat luar biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kematian itu datang, itu adalah pintu. Pintu apa? Pintu untuk ketemu Allah, ketemu Rasulullah, ketemu orang-orang yang soleh, ketemu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya menjadi orang yang beriman, indahnya menjadi orang yang taat, yang patuh, mendirikan salat, baca Al-Quran, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia wafat, dia masuk ke alam barzah, maka sepertilah al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan taman surga seluas mata memandang orang yang wafat, orang yang ada di alam barzah yang beriman kepada Allah itu. Kemudian akan ditemani sesosok orang yang sangat wangi, harum sampai hari kiamat. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Ana a'malukas soleh, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Amal solatmu, infakmu, sodakohmu, bacaan Al-Quranmu, salawatmu, solat Jumatmu, zikirmu, maka akan menjadi sesosok yang sangat wangi, akan menemani orang ini sampai hari kiamat. Kemudian Allah haramkan bagi orang yang beriman ini, ditampakkan nerakanya oleh Allah. Tapi ketika ditampakkan nerakanya oleh Allah, ditutup pintu neraka itu. Kemudian ditampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman ini, dia segera ingin memasukinya, tapi dia tidak bisa memasukinya sebelum hari kiamat itu tiba. Diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia meminta kepada Allah, cepatkan hari kiamat ya Allah, cepatkan hari kiamat ya Allah. Kenapa dia minta cepat hari kiamat? Karena dia melihat surganya. Beda dengan orang yang kafir, munafik, musyrik, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan tak bawa iman. Dia dikirimkan oleh Allah malaikat yang tuli dan buta, membawa besi yang beratnya luar biasa, kemudian dihantamkan kepada mayat yang tidak beriman ini. Kemudian dia akan ditemani dengan sosok yang bau busuk sampai hari kiamat. Dia tidak menyukai bau ini. Siapa engkau? Aku adalah amalmu, amal salahmu, amal kelirumu, amal engkau di mana tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menemani sosok yang bau yang busuk ini sampai hari kiamat. Terus menerus berada dalam kepedihan yang sangat nyata dan pasti. Itu baru di alam barzah, belum lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda kematian orang yang beriman dan orang yang tak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika para salafus soleh dulu, ketika ada tetangga kawannya sekarat, ketika ada kawannya sakit berat, apa kata mereka? Ini kabar gembira untukmu. Kenapa para salafus soleh itu mengatakan kabar gembira? Ada apa? Karena dengan mati dia akan ketemu Allah, dia akan ketemu Rasulullah, dia akan ketemu orang-orang yang pernah dikenalnya selama hidup di dunia. Dia akan diberikan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Berbahagialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati mengajarkan kepada kita untuk hati-hati di atas dunia. Mati mengingatkan kita bahwa setelah hidup di dunia ini akan ada alam barzah, akan ada alam akhirat. Kenapa dinamakan alam barzah, dinamakan alam akhirat? Karena di situ kehidupan kekal abadi, tak ada lagi kematian. Mati hanya sekali saja di dunia. Setelah di alam barzah, di alam akhirat tak ada lagi kematian. Disitulah dia akan panen pahala-pahala amal solehnya, amal baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي يمن وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.